Akhir-akhir ini gue lihat sosmed nih lagi rame ngomongin MotoGP Mandalika. Bukan karena sirkuitnya bagus atau karena ini di Lombok. Atau gara-gara kita juara 1 nih sebagai tuan rumah. Ya walaupun enggak ya. Tapi karena kemampuan seorang warga lokal yang katanya bisa ngeberhentiin hujan. Wow, iya. Si fenomena Mbak Rara itu, lo pasti tahu lah ya. Dia ini seorang cloud engineer yang disewa sama panitia acara MotoGP Mandalika buat mastiin hujan gak turun pas acara penting ini. Sebenarnya gue suka denger sih kalau acara gede gitu terus outdoor, orang tuh suka pakai pawang hujan gitu. Nah, tapi terus kenapa dong Rara ini tuh jadi omongan banget gitu? Sampai gaji 3 digitnya tuh dikritisi di akun-akun finance gue lihat. Sampai profesinya ini dilihat sebagai jenjang karir yang promising buat para job seeker. Sampai diundang loh dia buat klarifikasi ke podcastnya Om Deddy. Ya ini mah tension ekonomi lagi. Lu caper, gue beli. Itu tuh awalnya gara-gara MotoGP tuh tiba-tiba nge-tweet kayak gini. Aksi si Rara nih sampai masuk juga ke sosmed-sosmednya MotoGP. Seperti orang Indonesia pada umumnya dong. Kalau ada yang go international, netizen turut bangga dan semakin nge-blow up hal ini. Gak peduli pokoknya gara-gara apa kayak terkenalnya. Mungkin ini salah satu bentuk inlander mentality kali ya guys. Pengen banget dianggap sesuatu di kancah internasional. Si Anu ikutan main di film Fast Furious loh. Kiaa! Si Brand Anu ada di Times Square loh. Kiaa! Gila lo semua. Ditambah lagi setelah itu MotoGP nge-tweet kayak gini lagi. Padahal nih akun ya, sepi-sepi aja tahu sebelumnya. Sebelum ada orang Indonesia, begitu ada orang Indo ya, dibilang shaman master. Itu orang tuh berasa pengen klarifikasi aja gitu. Makin heboh, jadi orang tuh debat. Ini tuh bener tahu, ini tuh enggak tahu, ini tuh harus gini tahu. Namanya juga kepercayaan. Ada yang ngerasa kalau itu tuh budaya Indonesia. Ada yang mikir kalau ini tuh klinik kayak gini masih jadi gede-gede. Klinik kayak gini mah masih aja dari gede-gedein. Udah 2022 bikin malu. Lihat, dapat banget kan attention-nya. Laris manis Tanjung Kempul. Ini tuh yang menang banyak sebenarnya akun sosmed MotoGP-nya tau. Sosmed spesialis ini dapat bonusan THR-nya nih pasti 5 kali nih engagement-nya to the moon kayak gini. Mungkin fenomena Mbak Rara ini cute ya, at least buat orang bule yang nggak pernah lihat ada ritual-ritual sejenis kayak gini gitu. Kelihatannya tuh kayak, wah lihat deh, di Indonesia masa kalau hujan gitu ada orang yang bawa-bawa kentongan, teriak-teriak, terus mereka tuh percaya hujannya bakal bisa berhenti gara-gara lentong-lentong. Kalau diganti pakai jerigen minyak gitu kayak Slipknot itu bisa nggak ya? Nah, tapi buat kita, hal ini terlalu luas aja gitu spektrumnya. Nggak cuma cute-cutean doang. Gini, anggap pawang hujan nih adalah sebuah pengetahuan. Nah, kayak pengetahuan-pengetahuan lain yang ada di dunia ini, dia tuh bisa dimasukin ke suatu kategori. Suatu tuh ada yang absolut, sama ada juga yang relatif. Kalau dibagi jadi matriks, akan ada 4 daerah nih. Absolutely absolute, relatively absolute, absolutely relative, sama relatively relative. Nah, apa tuh? Coba satu-satu gue jelasin. Absolutely absolute. Ini pengetahuan di sini tuh ranahnya valid atau nggak valid. Contohnya cuma 2 nih yang bisa masuk ke kategori ini, matematik sama logika atau aturan berpikir ya. Jadi mau lo lahir di London atau di serengseng sawah, mau lo tim Bumble atau tim Tinder, bubur lo diaduk apa kagak diaduk, 1 tambah 1 tuh ya 2 gitu. Peraturannya di mana-mana tuh ya bakal sama. Kalau relatively absolute, ini ngomongin fakta sama realita. Pengetahuan itu tuh pasti benar sampai ada penemuan baru yang ngekoreksi hal itu. Dan pengetahuannya bakal bisa direvisi gitu. Realita yang ada mah ya sebenarnya gitu-gitu aja, tapi pemahaman kita yang bisa berubah. Nah, di sini akhirnya sesuatu tuh bisa dinilai dia tuh benar atau salah.
Misal bumi tuh awalnya dikira center kehidupan, jadi dikira itu benda langit semua tuh ngelilingin bumi. Nah, kita tuh percaya hal itu dan nganggep itu tuh bener sampai akhirnya proven 1400 tahun kemudian, gila lama banget gak tuh? Bahwa selama ini kita tuh salah. Ternyata matahari yang jadi pusat tata surya gitu kan. Nah, shifting buat nerima hal itu tuh emang ya susah, tapi tuh bisa dibuka datanya gitu kan, terbukti secara matematis kalau yang bener tuh bukan persepsi kita selama ini. Kalau yang absolutely relatif, itu tuh suatu hal yang udah pasti banget nih, dia tuh relatif. Di ranah ini, sesuatu bisa dinilai dia tuh baik atau buruk. Misal, makan pakai boxer doang, kalau lo di kosan ya nggak apa-apa. Tapi kalau lo makan ke PIM gitu, pakai boxer doang, puting lo kemana-mana, ya lo ditarik satpam lah gitu kan. Kalau relatively relatif, nah kerelatifannya itu adalah suatu hal yang relatif. Nah contohnya apa? Kalau ngomongin estetika, ada nilai estetis yang kita sama-sama setuju, ada juga yang enggak. Di sini sesuatu tuh bisa dinilai dia bagus atau jelek. Makanya bisa ada kan karya seni yang dianggap bagus atau jelek gitu kan. Lo kalau misalkan pengen tahu gimana caranya nih, lo tonton deh tuh di video kita yang sebelumnya. Atau misal nih lo anggap Tinderan lo lucu banget nih, tapi kok pas lo liatin ke temen lo, dia lari ke Indomaret beli panadol merah. Nah, hal kayak gitu tuh relatif banget kan. Kerelatifannya tuh relatif gitu. Nah, coba sekarang menurut lo, fenomena pawang hujan ini masuknya ke ranah yang mana? Coba tebak. Taruhlah lo emang percaya gitu, orang ngetok-ngetok gentong tuh bisa ngeberhentiin proses evaporasi air ke udara, dan itu bisa mindahin uap air yang ada di atmosfer. Nah, pertanyaan gue, kenapa lo percaya? Akhirnya budaya-budaya ini tuh buat sekelompok orang bukan sesuatu yang possible buat dipertanyakan kebenarannya. Mereka tuh berlindung di balik ya udah budaya mah terima aja, kepercayaan mah ya diyakini aja di dalam hati, diucapkan dalam lisan. Kearifan lokal mesti dilestariin, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kesannya ini tuh udah gak bisa diperdebatkan, udah kayak 1+1 sama dengan 2. Dianggapnya pawang hujan tuh absolut kevalitannya. Sebenarnya kalau lo pikir lagi, ini tuh kita kayak berakhir di zona sangat suka ngomongin hal-hal yang gak bisa diukur kebenarannya. Padahal udah jelas hal itu gak bisa diverifikasi. Emang iya karena ketokan dia tuh langit jadi kering. Karena itu si fenomena pawang hujan ini sebenarnya lebih cocok kalau ditreat sebagai pengetahuan yang absolutely relatif banget gitu. Lo bisa anggap hal itu mesti ada di suatu acara karena itu emang suatu yang baik buat dilakuin. Tapi gue boleh aja anggap itu waste of time and energy karena ya nggak akan berpengaruh apa-apa kalau aim lo adalah buat ngeberhentiin hujan di langit. Dan by the way, kemarin tuh ujung-ujungnya ada lembaga BRIN yang akhirnya bantuin MotoGP Mandalika buat modifikasi cuaca pakai teknologi. Udahlah, masalah kita tuh gak bakal level up kualitasnya kalau kategorisasi pengetahuan kayak gini aja ada yang kekeh buat ngecap kepercayaannya tuh absolutely absolut. Ya chaos terus aja kalau Matrix itu di-delete, terus semua tuh harus ekstrim, semua jadi binary 0 atau 1. Lo antara support Mbak Rara, terus otomatis jadi si pasukan terdepan buat melestarikan budaya Indonesia, atau lo nggak support dan otomatis jadi si pengkhianat bangsa dan pengen Indonesia bubaran minggu depan. Padahal masih ada nih hal-hal yang beneran bisa didiskusiin dan super matters. Misal nih, sesuai nggak tuh sirkuitnya Mandalika buat dijadiin MotoGP? Emang standar sirkuit MotoGP itu kayak apa sih? Diskusiin tuh sama geng lo. Daddy chill. Emang sirkuit balapan motor Indonesia ada berapa sih? Coba, itu ada kan angkanya kan. Terus kemarin katanya sirkuit Mandalika tuh berdebu. Terus si pembalap Indonesia, kenapa cuma ada di Moto3 doang? Kenapa nggak ada di kelas motor yang lebih bergengsi? Lo pikir deh tuh hal-hal yang emang bisa didiskusiin karena datanya tuh ada. Tahun kemarin tuh gimana, tahun ini lebih oke atau enggak? Kenapa bumi berputar? Kenapa air Nah, lo bisa kan jawabnya kan? Bisa kan? Kita ada kata putus apa enggak? Tapi kan enggak, kita semua kompakan aja gitu. Fokusin attention ke Mbak Rara. Padahal masih ada nih hal-hal yang beneran bisa didiskusiin dan super matters. Misal, kalau ntar lo punya anak terus pengen jadi pembalap, kira-kira dia dicengin gak tuh pas lagi lebaran gara-gara profesinya tuh pembalap? Cuma, ujung-ujungnya enggak kan? Kita semua fokus kompakan ke fenomena
Barara ini attention lo semua ke situ. Coba deh sekarang gue tanya sama lo. Siapa coba nama pembalap Indonesia yang kemarin mewakili Indonesia di Mandalika kemarin? Coba siapa? Jangan nyontek lo, gue lihat lo mau Google kan. Pasti lo nggak tahu kan soalnya. Belajar dewasa dikit lah. Ya karena itu tuh salah satu hal yang matters. Dan mungkin gak peduli sama hal yang benar matters terus berlomba-lomba ngurusin hal yang gak matters udah jadi budaya Indonesia juga kali ya.